Jadi kalau kita bicara parameter, dropnya tuh signifikan. Katakanlah sebelumnya itu kita Persebaya di 90%. Ini di 40. Nggak tahu kenapa. Karena bener-bener underperform. Seorang Bruno Moreira aja sampai sebegitunya mainnya. Sebegitunya hancur kalau aku bilang. Mohon maaf. Mungkin agak kasar ya. Mujizat untuk menyamakan kedudukan. Melihat cara mainnya seperti itu, Persebaya, dan dengan model pertahanan pemain Bayangkara seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Meriang, Bu. Cuaca lagi kurang bersahabat. Cuaca lagi kurang bersahabat, hati rasa kecewa. Hati rasa kecewa. Sebelum membahas kekecewaan, terima kasih warga-wargi yang terus support channel kita, Po. Betul. Dan juga untuk pemenang kemarin sudah diserahkan hadiahnya. Alhamdulillah sudah ya. Sudah kita amanah, alhamdulillah. Matur nuwun Mas Ahmad ya. Ahmad Nur 08 sudah menerima ya Mas ya, kok komen ya. Komen mana aku nerima rek. Dan ini mohon maaf kemarin kita biasanya ada prediksi skor karena kemarin kita keluar kota. Betul. Kita tidak bisa bikin konten, mohon maaf. Matur suwun wis ditenteni konten ini. Ada komennya lah. Cuman ya siapa maneh. Waktu posisi ada kesibukan nak luar kota. Ya mohon maaf. Jadi belum bisa. Ya, kan bisa away kan? Ya kan minggu depan away kan? Jepara. Oh, sama Persijap. Mohon maaf juga kita ngerokok ya. Kita sempet norek syuting. Habis tadi nyapoin. Habis tadi menelan kecewaan. Wayahe timpa itu tampil iki. Ayo unek-unek mopo tentang pertandingan yang tidak diharapkan kekalahannya. Yes, di kandang lagi. Jersey baru lagi. Jersey baru. 2 kali berturut-turut laga kandang tidak bisa menang. Ada apa dengan Persebaya? Yang pertama draw, yang ini lebih parah, kalah. Permain Persebaya tidak seperti biasanya, Po. Entah ada apa. Underperform semua. Pemain underperform, pemain Persebaya di kandang yang digadang-gadang harus menang. Tapi nyatanya yang menelan kekalahan. Kekalahan pertama untuk Costa Fares di kandang. Dan mematahkan rekor Persebaya tidak terkalahkan 12 kali pertandingan. Walaupun menang dan seri terus ya. Banyak serinya. Tapi tidak, baru ini dipatahkan oleh Bayangkara. Nak kandang bisa. Di kandang. Sakitnya itu sama seperti ketika pertandingan pertama lawan PSIM. Apalagi ada sang mantan, Bang. Iya. Paul Munster. Nah, kita bahas satu-satu. Aku tadi melihat warga-wargi Jap Entertainment, kalau saya salah tolong dibenarkan. 70% strategi yang dipakai Paul Munster, kalau menurut aku tadi, itu strateginya Costa Fares kemarin. Dari cara bertahan, apabila sayap tidak bisa berkembang, main di tengah. Dan di tengah ada pemain pinjaman dari Persija Jakarta. Rio Matsumura. Dia yang mengobrak-abrik tengah pertandingan tadi. Dan ada CDB. Yang mana dia punya skill, punya kecepatan. Istimewa. Dan banyak pemain Persebaya nggak main. Kiper Hernando. Iya. Striker juga
Parabia belum bisa main. Oh iya, Paraiba ya. Paraiba, sorry. Paraiba juga belum bisa main. Bruno Moreira tidak seperti biasanya, entah kenapa. Ada apa, Cap? Sering lepas. Tiki Taka terkadang lepas. Yang tadi benar-benar berani. Menurut aku pribadi ya, yang benar-benar fight Rivera. Walaupun masih lepas bola, tidak lengket kayak biasanya, entah kenapa. Ya memang tadi kalau tak sekilas melihat terlalu banyak long ball. Ya, makanya tidak seperti biasanya. Ada apa nih? Ayo lapo ya memoro sing cedak ayo ono kok lapo. Bus. Hilang arah ya Persebaya apa ya? Kalau bicara terkendala hujan dan lapangan, buktinya Bayangkara bisa. Itu bukan alasan sih menurut aku ya. Awak dhewe bajul iki. Menurut aku. Ya mungkin memang hari ini kita syuting setelah tadi pertandingan langsung syuting kita. Aku bilang hari ini Persebaya lagi underperform semuanya. Pemain belakang, gol kedua itu terobosan yang sangat mahal, sangat cantik, sangat cerdik dari Matsumura. CDB ya yang kedua ya. Iya. CDB asis 1. Ayo komen Rek. Ya apa tentang pertandingan hari ini? Persebaya melawan Bayangkara. Persebaya Bayangkara. Menurut sampean ya apa? Menurutku sih kurang greget. Bukan kurang kalau aku, Bu. Enggak. Jadi kalau kita bicara parameter, dropnya tuh signifikan. Katakanlah sebelumnya itu kita Persebaya di 90%. Ini di 40. Nggak tahu kenapa. Mungkin di menit-menit berapa itu? 80 atau berapa? Coba dicek. Lelis jadi striker. Butuh pemain yang tinggi. Lo tak ngeblank aku, Rek. Ya kekecewaan, kesedihan pasti. Ayo, jajaran ofisial, manajemen dan tim pelatih, pemain, ayo Rek. Jaluk di Jogno stadion nih, cek rame. Tapi nak kandang gak iso menang. Ayolah. Menang. Kok abot sih rasanya menang nak kandang yo. Di semua media sosial bisa dicek, mengharapkan bonek bonita hadir. Dengan pertandingan yang dulu rame semua muncul video-videonya. Ya biasanya terkendala lapangan hujan gini. Tapi Bayangkara bisa enak loh. Iya. Loh kita harus mengakui Bayangkara bagus. Harus mengakui. Kita nggak bisa munafik di sini. Ya walaupun kita pecinta Persebaya, tapi kita harus fair juga gitu loh. Masa Persebaya bermain jelek kita harus tidak mengakui. Ya kita mengakui karena kita cinta gitu loh. Ya untung aja Perovic tadi ya, flashingnya bagus. Iya ya. Kok pinter siapa sih yang menghindari bola mau ya? Di kolong no, ada rasa disaut. Iya. Perovic ya. Banyak kartu kuning. Hujan kartu, hujan emosi. Tadi sudah hampir ada sedikit insiden. Ya sepak bola Bang. Waduh. Ya makanya dari dulu ngolor waktu, pemain alasan kram dan lain-lain. Ya itu hal yang wajar. Tidak bisa disalahkan, itu bukan alasan sih menurut aku. Karena tidak cuma tim lain, terkadang Persebaya juga melakukan hal yang sama. Saat kondisi timnya lagi unggul, ya itu strategi. Itu strategi udah.
Ya memang banyak pemain-pemain yang sakit. Ya mudah-mudahan lapis keduanya juga sama gitu kualitasnya. Berharapnya seperti itu, dan pemain yang sakit segera sembuh dan kembali ke perform yang apa yang diharapkan. Gol pertama tadi aku sempat bisalah bales. Kena gol kedua lemes. Babak pertama 0-2 iki wis. Aduh. Apa iki? Hanya berharap udahlah seri tadi gitu aja. Begitu 1-2 Perovic udah lo yuk bisa, masih menit 64. Perovic kan menit 64 ya, nyata. Oh masih ada 20 menit sekian lah. Bisa yuk. Kok masih gini mainnya? Ya dulur. Wis komen wis ayo opo komen unek-unek mopo tentang pertandingan lawan Bayangkara iki. Ya opo iki. Tambah kalangin aku bingung iki kan. Kalah iki bahas opo? Apa yang bahas? Kalau aku pribadi, aku tidak akan pernah menghujat. Aku tidak akan pernah menghujat, hanya mempertanyakan ada apa. Wangel menang nak kandang. Jangan bicara kenapa susah menang di kandang itu. Kita bicara dulu kenapa ini berbeda dengan pertandingan kemarin-kemarin. Sangat berbeda cara mainnya. Banyak long ball-nya, banyak lepas. Menang, dapat bola, satu lepas. Nggak kayak biasanya. Ini ada apa? Kalau faktor hujan atau lapangan ini, enggak sih menurut aku. Tidak ada alasan. Karena Bayangkara tiki-takanya main, terobos aja main. Aku cuma berpikirnya gini, yang aku pernah ngomong di episode sebelumnya. Jangan pernah meremehkan. Karena bener-bener underperform. Seorang Bruno Moreira aja sampai sebegitunya mainnya. Sebegitunya hancur kalau aku bilang, mohon maaf. Babak kedua, Catur masuk, mulai ada peningkatan. Jelas berbeda ketika kanan Kokari. Jelas berbeda. Jefferson, ya masih seperti kemarin lah cara mainnya. Kalau kita bicara personal atau individu ya, mayoritas underperform. Milos berapa kesempatan tendangan di luar kotak penalti. Melambung tinggi semua ya. Ya mungkin pasti strategi Coach Tavares sudah terbaca. Iya. Karena gini Po. Kalau aku melihat pertandingan Bayangkara kemarin, mereka mengandalkan sayap. Mungkin itu yang dibaca coach. Mungkin. Ternyata masuknya Matsumura semua bermain di tengah mayoritas tadi. Karena apa? Sayapnya dimatiin. Jefferson matiin Sidibe. Ya itu aku bilang 70% kok strateginya Coach Tavares dipakai Paul ya. Mirip gitu maksud aku, walaupun tidak sama keseluruhan. Ketiplak lah kalau kita ngomong. Ini kan kayak cara mainnya Persebaya kemarin kalau aku lihat gitu loh. Cara bertahannya, cara menyerangnya, counter attack-nya, tiki-takanya. Ya memang gol pertama dari Bayangkara itu bola pantul kan. Heading dan bola pantul. Itu pasti juga semua kan kaget. Itu memang bola susah kalau menurut aku ya. Itu bola susah. Kalau gol kedua mungkin maksudnya menjebak offside. Tapi masih terlalu dalam tuh. Mitrevski. Dan itu emang Matsumura terobosannya cerdas. Jostis kalau ada sekarang. Jostis. Ya bagaimanapun konten kita sampai detik ini masih bahas Persebaya, kita berdua. Menang kalah atau seri pun harus kita bahas. Kecewa dengan rasa kecewa ya pasti kecewa. Pasti. Tapi ya mudah-mudahan kekecewaan ini bisa terdengar. Apa yang kita sampaikan. Pastikan koreksi bukan hanya dari bonek bonita.
Pak Presiden Persebaya pun pasti juga merasa kecewa gitu. Betul. Nah, ada apa gitu? Atau mau merubah strategi lain atau bagaimana dan tidak berjalan malah dibalik. Bingung kan sampean. Lupakan kekalahan. Kita tatap next pertandingan Jepara lawan Persijap. Itu Ya boleh. apa carane 3 poin. Yes, harus. Ayo lek pengen papan atas. Karena sekarang itu terpaut 3 atau 5 poin dengan Persita. 5 kalau nggak salah. 3 Bang. 3 poin. Kurang 1 pertandingan atau Persita. Nah, Malut kemarin menang 4-0. Selisih 5 poin. 5, iya 5 sama Malut, 3 sama Persita, betul. 5 menang lah. 3 rek poin ini rek. Gustav Perez handle pertama kali Persebaya sampai pertandingan keberapa itu? 4 atau 3? Dengan skema formasi bertahan yang istimewa menurut aku. Ini kenapa bisa lolos? Ada apa dengan pemain belakang ini? Apa ya kalau kita bicara biasanya Lelis, sekarang Rian. Tapi strategi dari pelatih. Makanya mau merubah seperti apa ini strategi untuk Persebaya? Dengan long ball-nya yang tadi Mares long ball dan tidak tepat ke orang. Hanya buang-buang aja. Dan ketika Persebaya long ball, aku ngeliat kok pemain Bayangkara ada di mana-mana ya. Jadi makanya aku bisa menyimpulkan itu kok kayak mirip strategi Joko Tavares pakai Paul Munster ya. Dan itu lebih sakit lagi karena mengalahkan mantan pelatih. Betul. Ya entah apa alasannya. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk pemain Persebaya dan juga staf kepelatihan. Walaupun ya setiap pemain betul kualitasnya berbeda, tidak sama. Betul. Tapi berharapnya kan mau lapis 1, lapis 2, lapis 3 atau lapis berapapun bisa minimal gak jauh lah kualitasnya. Ya, kalau sama ya mudah-mudahan bisa. Tadi aku juga kaget tuh. Andika kiper, lu kemana Nandu? Karena aku cek-cek di sosial media yang diragukan tampil tuh Perovic, Malik itu diragukan tampil karena cedera yang kemarin itu lawan Dewa. Oh iya. Masih kencang di situ tuh. Betul. Nah, belakang kenapa Rian? Ada apa dengan Lelis? Gustavo kemana? Iya. Kalau ya semisal lagi sakit, kan infonya sakit banyak nih. Didera sakit, tapi bukan cedera ya. Mungkin cuaca atau apa ya kita nggak tahu lah. Sakitnya apa kita juga nggak paham. Ya emang babak pertama 0-2 itu shock terapi. Asli. Itu shock terapi. 0-2 Pak. Dan golnya gol cantik lagi dua-duanya. Skema yang bagus. Yes. Itu kan terobosan Rivera untuk Bruno. Kudune ya. Duh, biasanya gitu kan. Untuk Bruno, untuk Gali. Tadi tidak berjalan, Rivera memang tadi fight-nya menggila, tapi entah kenapa mesti lepas. Nggak kayak biasanya. Ya warga-wargi silakan komen-komen deh. Karena kalau ketika Persebaya kalah,
sama juga kita merasakan kecewa, merasakan sedih. Terkadang otak ini nggak nyambung. Apalagi kita ini syuting setelah pertandingan langsung. Langsung ya. Jam 9 selesai, di sana antri keluar, Jam 10 tutup kene, tutup omah. langsung syuting. Jadi emang masih rasa kecewa tuh masih kenceng. Menit 85 udah nggak aku tonton, Po. 85. 85 aku udah nggak nonton dah. Karena melihat dengan permainan kayak gitu, ya kalau aku bilangnya gini, mungkin agak kasar ya, mujizat untuk menyamakan kedudukan. Melihat cara mainnya seperti itu, Persebaya, dan dengan model pertahanan pemain Bayangkara seperti itu, wah susah ini. Bukan berarti pemain Persebaya tidak berjuang, mereka berjuang. Mereka mati-matian loh, Betul. terlihat. Tapi kenapa tidak seperti biasanya, itu aja sih. Aku juga mempertanyakan, ini kenapa mainnya kayak gini nih? Skill punya. Banyak yang terpleset, betul, licin. Tapi kenapa pemain Bayangkara yang pleset cuma sedikit? Berarti kan bisa mengontrol emosi dan mentalnya ditata. Dan strategi dari Paul Munzer emang berjalan dengan baik. Ya, aku pribadi mengakui kecerdasan Bayangkara untuk meminjam Matsumura. Akhirnya lebih bervariatif cara permainan Bayangkara, tidak hanya mengandalkan sayap, bermain tengah masih berani, dan si DB juga berani sampai ke tengah, tidak hanya mainan sayap. Henry juga tadi bagus. Gol pertama itu bagus. Bola heading ya, Pak. Bola heading, dan itu tidak ada yang ngawal. Kalau bicara itu harusnya bolanya Perovic harus dapat. Perovic sudah ada yang backup itu. Henry kan lepas. Dilihat aja di highlightnya. Dia nggak posisi di kotak bareng-bareng gini, enggak. Dia di luar, mundur. Tidak begitu bola lambung, dia maju. Nah ini kenapa nggak ada yang ngawal nih? Tinggi lu nih orang. Ayo, bangkit. Harus bangkit. Persebaya. Pertandingan masih panjang, tapi kalau ada taman kekalahan, ya semakin berat. Kita bicara minimal Piala Asia. Sekarang terpaut 5. Malut juga pasti mengamankan diri, Borneo mengamankan diri, Persija, Persib pun mengamankan diri. Nggak mungkin nggak lah. Betul. Ya udah, ya emang harus berbenah. Ayo berbenah sebelum kendaraan bensin. Ya ketika lawan Dewa rame kan? 23.000. 23.000, udah lumayan lah. Draw. Menurun lagi di saat laga home. Tadi kayak 15.000 kan. Nggak serame Dewa. Ya, tadi aku lihat, kok sepi ya. Karena kan infonya presale habis dan sebagainya. Aku bilang rame nih. Atau mungkin terkendala hujan. Hujan emang tadi kencang banget sih, Bu. Kencang hujan tadi. Hujannya kencang, babak pertama itu. Kelihatan banget kok kencang. Atau kalau fisik nggak mungkin lah. Sampai akhir babak kedua masih kayak gitu kok mainnya Persebaya. Maksudnya secara fisik ya, bukan teknik atau apapun ya. Masih kuat gitu loh, walaupun hujan sekencang itu. Lawan Persijap juga tidak bisa diremehkan Persijap ini. Betul, meskipun juru kunci. Jangan bicara papan bawah.
papan bawah. Jangan bicara seperti itu. Bola bundar, Bos. Ayo bangkit. Biasa di Persija ada yang away. Ada ini, tetetet. Ada teman-teman. Berarti ACC sana atau masih menunggu kabar? Digawe ACC, gak ACC. Konek kok. Nah, di mana kau berada di situ kami ada. Kok. Bonek di mana-mana. Kan kalau dengan pastilah berharap tim terdekat kita yang kita mau berebut peringkatnya itu kan berharapnya pasti ayo dong kalah pasti gitu kan. Berharap kalah tapi kita sendiri kalah. Berharap pesaing kita kalah tapi kita sendiri kalah. Ya janganlah. Di kandang wajib menang. Seri aja malas apalagi kalah gitu di kandang. Ya kalau semisal dikasih suguhan kalah gini ya mungkin tidak bisa menyalahkan bonek bonita kalau nggak mau nonton. Karena kesempatan bonek bonita nonton itu kan di home. Kalau bicara away belum tentu semua bisa dan away pun dilarang sebenarnya. Betul. Ya kesempatan nonton adalah di laga home. Tapi dengan sajian kalau seperti ini ya yang mending nonton TV. Ya mohon maaf. Iya. Memang kenyataan seperti itu. Kita bicara realita loh. Betul. Bukan tidak mau. Aku bukan seorang penghujat. Aku tidak mau menghujat gitu. Tapi ya aku bertanyakan aja seperti itu loh. Itu manusiawi. Ya kamu sekarang seorang capo Tribun Kidul. Melihat pertandingan tadi sangat kecewa. Padahal di rumah berangkat hujan-hujanan udah pengen menang nih sama Bayangkara nih. Alasan pertama kenapa menang? Mungkin yang pertama dari peringkat. Betul. Cek sok merangsak nah ini papan atas lah. Ya, melihat peringkat Persebaya 5, Bayangkara itu berapa sebelumnya? Tahu Bayangkara berapa? 12 atau 11 ya? Itu 8. 8. Sebelumnya 9. Nah, kalau di bawah kok peringkatnya kita bisa, nggak bisa digituin. Jangan Liga Indonesia, Liga luar lo nggak bisa. Papan bawah lawan yang papan atas pasti menang, belum tentu. Betul. Aku berharap warga-wargi Jeb Entertainment kencengin komennya menurut warga-wargi seperti apa pertandingan tadi, baik yang tribun ataupun yang nonton streaming ataupun nonton di televisi, melihat pertandingan Persebaya melawan Bayangkara tadi seperti apa. Ketik deh. Karena emang sudah ketika kalah kita bingung bahas apa karena kecewa itu sangat kenceng. Lagi setelah match langsung kita tampil. Ya karena rasa kecewa masih kenceng karena kita langsung langsung ngobrol. Aku belum pernah nonton Persebaya menit 85 keluar, gak mau nonton lagi, baru tadi. Di TV ya, maksudnya ya, tidak di tribun. Karena tidak ada perubahan permainan, walaupun masuknya catur, merubah sayap kanan. Tapi kalau yang tengah dan sana tidak bermain, ya lepas. Ya memang betul pertandingan ada menang kalah Mas Heri, betul. Tapi pembedanya adalah ini home loh. Ini home. Ngono gak dawa Bang. Ya. Bingung kan? Bingung. Capek juga. Udah malam, butuh istirahat kita. Sebelum closing, Bu. Sebentar lagi Ramadan nih. Betul. Puasa. Jeb Entertainment sudah menjadi media partner salah satu paguyuban Sinoman Pondok Benowo Indah yang masih di lingkungan kita ini mengadakan bursa pahala. Bursa pahala. Buat warga-wargi yang mau ikut menyisihkan sedikit rezekinya
untuk berbagi takjil bisa nanti dikirim, ditransfer ke rekening ini. Di bawah ini kita tampilkan ya. Kita munculin rekeningnya. Insya Allah amanah. Karena Paguyuban Sinema Seduluran PBI juga bergerak di bidang sosial. Betul. Jadi memang tahun kemarin tuh sudah melaksanakan kegiatan seperti ini. Intinya bergerak di bidang sosial. Ya mudah-mudahan nanti informasi lengkapnya ada pamfletnya nanti. Nanti kita munculin ya. Betul. Kita munculin dan tidak akan diselewengkan insya Allah. Karena ini kan juga bersaudara-saudara kita berbagi takjil ke di mana tempatnya nanti semua ada di flyer. Betul. Oke? Oke. Yaudah, thank you Bu. Thank you. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat, kamu sehat juga. Siap. Sehat-sehat juga warga-wargi. Sehat-sehat kabeh dulur ya. Matur nuwun. Sudah support channel kita, segmen-segmen kita juga tontonlah. Selain ada bahas Persebaya, ada horor juga. Ada horor. Kalau yang lama-lama itu ada IRL, Betul. guyonan, ada juga. Ya mudah-mudahan dukungan warga-wargi untuk kita bisa terus berkarya. Tetap semangat berkarya. Kita bikin konten yang bisa menghibur. Betul. Sesuai dengan segmen, kalau suka horor bisa, sepak bola, Persebaya bisa. Itu aja Po ya. Terima kasih warga-wargi. Thank you. Salam satu nyali. Wani.